Yuk jumpa kembali dengan podcast Megadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kembali dengan Bu Restu Kumalasari. Halo semuanya, apa kabar? Dengan saya sendiri, Muhammad Fatih. Ya, kali ini kita membahas apa ya Bu Restu? Apa ya nanya Pak ya? Berhubung saya guru farmasi ya, bahas tentang obat-obatan aja gimana? Oh, siap. Atau pentingnya sarapan gitu ya? Boleh, itu penting sekali, betul. Soalnya kita sering menemukan ya Pak ya, anak-anak didik kita itu lemes kalau di kelas. Ketika ditanya, kenapa? Belum sarapan Bu, nggak semangat. Oh, iya, benar. Padahal sarapan itu penting sekali untuk menambah konsentrasi kita. Akibatnya Bu, kalau siswa itu tidak sarapan? Ya bahayanya ya tadi, karena kita nggak sarapan maka perut kita kan kosong. Oh iya. Nanti Terus? bisa terjadi MAH, asam lambungnya meningkat, terus perih. Kalau sudah terjadi MAH, nggak mungkin bisa konsentrasi belajar karena merasakan perih di perut tadi. Lah, ini biasanya anak didik itu meremehkan Bu, meremehkan dalam artian, nanti aja lah jam istirahat. Jam-jam yang tepat Bu untuk sarapan itu jam berapa sampai jam berapa ya Bu ya? Ya yang pasti sebelum kita beraktivitas kita harus sarapan dulu untuk kita supaya berenergi. Kalau misalnya kita sekolah jam berapa, kita masuknya jam 6.45 jam ya Pak 6.45. ya? Nah jam berarti ya paling nggak jam 6 sudah harus sarapan. Oh, bangun lebih pagi berarti ya? Iya. Setelah sholat subuh sarapan, berangkat sekolah. Jangan habis sholat subuh terus tidur lagi, pasti terlambat nanti. Iya. Kalau nggak sarapan itu berakibat apa Bu ya? Ya yang pasti karena nggak sarapan, lambungnya kan kosong. Sedangkan produk asam lambung di lambung kita selalu produksi. Jangankan kita makan, kita melihat makanan, memikirkan makan aja pasti muncul atau diproduksi asam lambung kita. Jadi kalau nggak ada makanan, asam lambungnya diproduksi pasti teriritasi kan lambungnya, nggak ada makanan yang melapisi. Jadi perih gitu pada akhirnya. Dan kalau sudah perih ya pasti nggak bisa konsentrasi belajarnya dan nggak ada tenaga karena nggak ada asupan energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kan. Untuk langkah pertama Bu, yang pertama dilakukan oleh siswa yang dirasakan perih nih, itu harus ngapain Bu? Atau obat yang kalau sudah merasakan perih ya lebih baik kita langsung minum obat MAH aja. Karena kan kalian kalau merasakan perih terus langsung makan, pasti tambah perih nanti terasa di lambungnya. Itu kenapa Bu ya? Ya kan karena dari awal sudah asam lambungnya tinggi, ditambah adanya makanan, maka akan lebih banyak lagi asam lambung yang diproduksi. Maka ya akan makin perih perutnya. Makanya sebelum makan kita minum asam lambung obat antasida dulu. Iya. Sehingga dinetralkan dulu asam lambungnya baru bisa makan. Itu kenapa obat MAH lebih baik diminum sebelum makan. Oh gitu Bu ya. Atau gini Bu, kalau sudah biasanya itu kendalanya MAH Bu ya, kendalanya MAH itu saya pernah lihat itu sebelum makan mesti minum obat. Saya tanya belum ada merasakan MAH atau sakit MAH itu enggak masalah Bu ya? Kalau sudah pernah MAH gitu. Tapi ya sebaiknya kalau tidak merasakan gejala apa-apa nggak usah minum obat dulu ya. Karena kan memang obat MAH itu obat, istilahnya obat simptomatis, yaitu obat yang mengatasi gejala. Kalau misalnya nggak ada gejala ya buat apa kita minum? Nggak perlu Bu ya? Iya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Kalau memang punya riwayat MAH ya langkah yang paling baik ya mencegah dengan makan teratur, jangan sampai terlambat makannya. Gitu. Terus saya pernah lihat iklannya itu loh Bu, yang iklan-iklan di TV itu kalau puasa kan sebelum makan sahur itu minum obat MAH itu apakah berakibat Bu? Maksudnya di hari puasanya?
Ya enggak apa-apa, itu betul sekali. Mah tidak menghambat kita untuk menjalankan ibadah puasa. Salah satu tadi caranya ya saat berbuka, sebelum tidur, dan saat sahur. Sebenarnya mah itu bukan hanya faktor karena telat makan saja. Oh iya iya. Pikiran, stres itu juga mempengaruhi berarti mah. pikiran itu nomor satu dari Betul sekali. penyakit-penyakit yang ada di Betul, tubuh. iya. Wah, pikiran itu harus refresh. Jadi berarti nggak- refreshing itu perlu, Bu. Nah, jangan salah ya. Orang yang punya penyakit mah itu bukan karena telat makan aja. Oh iya iya iya, benar benar benar. Kadang-kadang kalau ada iya, orang iya. banyak masalah itu kadang-kadang Oh, perutnya atau pencernaannya pasti bermasalah juga. Oh, berarti pikirannya. Berarti Ya. ini bukan, ya mohon maaf, ini kan bukan orang-orang yang waduh, nggak punya uang, nggak bisa makan, terus mah ya Bu ya. Iya, Punya uang, betul. pikiran berat, bisa Nah, mah juga ini bisa berarti. juga. Iya iya Bu ya Bu. Ini membahas tentang mah ya. Tapi yang pastinya itu yang pentingnya untuk siswa itu harus sarapan dulu biar Iya. harus mahnya itu ndak kambuh. Iya iya. Dan iya, juga iya. jangan salah Ya. sangka, banyak orang yang bilang kan kalau minum obat mah sebelum makan. Sebelum makan tuh ada aturannya juga, bukan Oh, sebelum gitu. makan kita minum habis itu langsung makan, bukan seperti itu. Oh. Jadi idealnya itu ditunggu 1 sampai 2 jam sebelum makan. Oh, Jadi gitu, benar-benar Bu, saat ya. perutnya kosong atau paling nggak 30 menit lah sebelum makan. Jadi bukan sekarang minum langsung makan, bukan. Oh, Jadi ada jangka gitu ya, ada waktunya. biar obatnya bereaksi gitu Iya, mungkin ya. betul Oh sekali. iya iya iya. Ha, ha. Kan ini mengenai asam lambung Bu ya. Asam lambung itu kan tingkat keasamannya tinggi gitu. Tingkat keasaman tinggi, kalau makannya itu berarti yang enggak boleh yang asam-asam Bu ya. Iya betul, nggak boleh yang asam-asam. Contohnya? Ya kayak Jeruk. buah-buahan yang bersifat asam, jeruk, Oh, pedas-pedas enggak boleh juga. pedas. Oh, gitu ya 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 ya. Siap 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 siap. Dan obat mah itu tingkatannya ada beberapa tingkatan. Jadi Proma, maaf ya boleh nyebut merek ya. Iya iya boleh boleh mau ngomong Kita enggak kan apa-apa. hanya mengenal Proma Iya. biasanya Iya, ya. Proma. Iya, Kalau biasanya Proma itu yang paling ringan sih. Itu Oh iya iya. iya. mekanismenya menetralkan aja. Kalau misalnya lambung kita asam lambungnya tinggi banget, dia fungsinya hanya menetralkan. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah punya riwayat mah, Iya. terus nggak mempan minum Proma, itu berarti harus minum di atasnya Proma, yang mekanismenya menurunkan asam lambungnya tadi. Oh, berarti ke dokter dulu. Iya, Obatnya harus ke sesuai dokter resep dulu. dokter seperti itu ya. Saya pernah itu ke dokter itu rasanya obatnya seperti kapur itu Bu ya. Bukan. Itu sebangsa Proma Mas ya. Oh. Kalau yang di atasnya kayak ranitidin gitu, Oh. tuh dia untuk menghambat, istilahnya di situ ada reseptor H2 blocker. Jadi Waduh, farmasi banget ini. dihambat pengikatan H2-nya supaya tidak Oh, terbentuk iya, iya. asam lambungnya tadi. Oh, iya iya. Kalau Ini masih belum mempan, ada lagi di atasnya. Di atasnya itu contohnya kayak omeprazol. Kalau orang-orang yang sering punya riwayat mah pasti mengenal nih, pasti familiar banget dengan obat-obat ini. Omeprazol gitu. Iya, siap siap siap. Itu malah istilahnya pabriknya H+ yang membentuk asam lambungnya yang ditutup. Jadi Oh, menurunkan iya, iya, asam iya. lambungnya itu 70-80%. Oh. Untuk benar-benar untuk orang yang asam lambungnya sangat tinggi. Sangat tinggi, biasanya sampai mual Bu ya. Iya, mual. mual. Sebelum makan sudah mual. Saya juga pernah bingung. Sebelum makan kok bisa mual karena itu asamnya tinggi itu Bu ya. Makanya diminum sebelum Siap, makan siap. obatnya. Ya, wis. Karena kalau dengan adanya makanan malah nanti mempengaruhi kerja obatnya tadi nggak maksimal. Enggak kalau ada maksimal. makanan. Jadi, Belum dinetralkan Nah. tapi sudah itu ada campuran Iya, lain lah, ada jadi- zat-zat yang lain yang masuk. seperti tadi sebelum makannya bukan sekarang minum makan langsung makan ya. Jadi ada jangka waktunya. Biarkan bereaksi dulu. Iya. Bereaksi itu dinetralkan dulu atau dihentikan dulu di lambung, nanti setelah itu baru kita makan. Iya, betul. Kalau bisa dilihat itu sebelum, kalau ada air
terus dikasih susu belum tercampur ya jangan boleh diminum, dicampur dulu sampai larut, itu baru diminum. Ya, istilahnya seperti itu ya. Istilahnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Ya, sudah Bu Restu obrolan kita untuk hari ini semoga manfaat. Jadi semuanya sebelum kita berangkat beraktivitas, sekolah, bekerja, sebaiknya kita sarapan dulu. Kalau mah itu bisa menghambat pekerjaan dan pikiran kita waktu di sekolah. Ya, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di lain waktu Bu Restu ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.